Setelah melihat berita sebelum ini, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan? Miris banget kan ya? Apa sih penyebabnya? Kekerasan pada anak sudah sangat lumrah terjadi pada era modern ini. Ini juga disebabkan oleh parenting atau pengasuhan atau pola asuh terhadap anak yang tidak sesuai dengan apa yang distandarisasikan. Hal ini memicu terhadap orang tua yang tidak akan segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya. Tanpa pengetahuan parenting yang bagus atau mumpuni, orang tua tidak akan mampu memahami perkembangan baik itu secara fisik atau psikologis. Apa sih yang harus dilakukan dan diterapkan orang tua dalam mengasuh anak-anaknya agar anaknya tumbuh dengan baik? Nah, penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Kekerasan pada anak dapat ditanggulangi dengan salah satunya menerapkan ilmu parenting yang baik sesuai dengan kebutuhan anak. Parenting yang salah bisa sangat berbahaya loh bagi kesehatan mental anak. Anak yang mendapat didikan yang salah dari orang tuanya, maka anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang memiliki trauma mendalam, tumbuh menjadi anak yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya, dan bahkan bisa jadi anak yang tumbuh dengan rasa dendam di dalam dirinya terhadap orang tuanya. Lantas bagaimana sih mengatasi hal ini? Yuk kita simak beberapa solusi agar anak tumbuh dengan baik. Baik, kita masuk ke cara yang pertama. Oke, cara yang pertama yaitu kita harus mendidik anak dengan sesuai dengan usianya. Karena pola asuh itu dinamis dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bayi baru lahir atau bayi toddler atau balita atau anak yang remaja itu berbeda cara mengasuhnya. Kita sebagai orang tua berperan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu pahami kebutuhan dan kemampuan anak. Karena setiap anak itu terlahir unik dan berbeda satu sama lain dengan anak lain, bahkan saudara kandungnya sendiri. Poinnya di sini, jangan pernah membandingkan anak bahkan dengan saudara kandungnya atau dengan anak lain. Selanjutnya yaitu, orang tua harus kompak. Ketika ayah ibu menunjukkan perbedaan pola asuh anak, cenderung berbeda, itu anak akan memilih atau memihak dari salah satu orang tuanya. Dia akan memilih atau memihak kepada yang lebih menyenangkan. Inilah yang menyebabkan anak lebih dekat dengan salah satu orang tuanya. Selanjutnya yaitu perlunya contoh perilaku yang baik atau positif dari orang tuanya. Anak dalam masa balita sampai remaja, dia akan meniru apa yang dilihatnya dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini menjadi peran penting untuk orang tua untuk menunjukkan sikap positif agar anak bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, yang kelima, yaitu komunikasi dua arah yang efektif. Luangkan waktu Anda untuk mengobrol dengan anak-anak. Terkadang anak tidak hanya membutuhkan materi, tapi ia butuh waktu untuk berkomunikasi dengan mengungkapkan perasaannya, terutama kepada orang tuanya. Anda tidak mau kan kalau anak Anda itu lebih dekat dengan orang lain daripada dengan Anda gitu. Selanjutnya yaitu disiplin. Sikap disiplin tidak dapat tumbuh begitu saja, melainkan harus dimulai dari hal-hal kecil. Jadi anak itu harus diajari dari kecil itu dia disiplin. Tapi kita harus juga membedakan disiplin dan menekan anak. Menekan anak itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa membedakan. Sebagai orang tua kita harus membedakan. Selanjutnya yaitu konsisten. Orang tua harus konsisten dengan apa yang diterapkan terhadap anaknya. Lebih-lebih lagi soal parenting. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain dan pandangan orang lain terhadap bagaimana kita mengasuh anak, karena sejatinya orang yang paling tahu terhadap apa yang dibutuhkan anak adalah orang tuanya. Nah, selesai juga nih pembahasan kita tentang bagaimana kita cara menerapkan ilmu parenting yang baik untuk anak. Memang menerapkannya tidak mudah, tetapi kita juga butuh keyakinan yang kuat terhadap ini. Karena ini sangat berpengaruh terhadap psikomotorik atau terhadap semua pertumbuh kembangan anak gitu. Jadi ini juga berdampak terhadap kehidupannya di dewasa nanti. Butuh kesabaran yang besar juga dan hati yang besar dari orang tua. Karena sejatinya anak rentang usia balita sampai remaja, mereka masih mencari tahu di mana jati dirinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap jaga kesehatan, positive thinking, dan happy selalu. Aku akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kita bertemu di lain waktu. Dadah, bye. Sampai ketemu di lain waktu.